Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Anandaku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat dengan SPLDV. Nah, untuk materi pertama, poin A, persamaan linear dua variabel. Sewaktu kalian kelas 7, kalian sudah mempelajari yang namanya persamaan linear satu variabel. Materi kali ini lanjutan dari apa yang kalian pelajari di kelas 7. Ya. Yang pertama kita akan mengenal yang mana sih yang namanya persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kemudian, buatlah model matematikanya. Nah, untuk nomor 1 kita perhatikan di sini harga sebuah buku dan 2 pulpen adalah Rp15.000. Jadi untuk nomor 1 ini kita misalkan dulu harga satu buku kita misalkan dengan X. Ya, jadi sebenarnya bisa pakai huruf lain, tidak mesti harus X. Nah, kali ini Miss Indah pilihnya ya variabel X atau menggunakan huruf X. Harga satu buku Miss Indah misalkan dengan X, sedangkan untuk harga satu pulpen Miss Indah misalkan dengan ya Y. Nah, kalau kita lihat lagi kembali soal nomor 1, harga sebuah buku berarti X dan coba lihat di sini ada kata dan, berarti operasi tambah 2 pulpen 2Y harganya Rp15.000. Jadi ini model matematikanya. Satu buku ditambah 2 pulpen sama dengan Rp15.000. Nah, bagaimana untuk nomor 2? Untuk nomor 2, perhatikan 2 kali umur ibu ditambah umur Andi adalah 55 tahun. Nah, objeknya di sini ada 2, ibu dan Andi. Kita misalkan dulu. Kita misalkan ya, ibu misalnya kita misalkan dengan huruf I. Sedangkan Andi itu kita misalkan dengan huruf A. Jadi ini usianya ya, maaf, usia ibu, ini usia Andi. Kita misalkan dengan A. 2 kali umur ibu. Perhatikan di sini ada kata 2 kali. 2 kali umur ibu berarti 2 kali I. Iya, karena kan usia ibu sudah kita misalkan dengan I. Ditambah. Nah, berarti ditambah umur Andi berarti A. Sama dengan 55. Seperti ini model matematikanya. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya, anandaku sekalian. Nah, selanjutnya ciri-ciri persamaan linear dua variabel. Nah, di sini untuk ciri-cirinya yang pertama mempunyai 2 variabel atau peubah. Ya, nama lain dari variabel adalah peubah. Ciri-ciri yang kedua, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Yang membedakan antara persamaan linear 2 variabel dengan 1 variabel ya, kalau 1 variabel berarti peubahnya hanya 1 ya. Kalau 2 variabel berarti peubahnya ada 2. Sedangkan pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Nah, untuk lebih memahami, coba kalian perhatikan contoh 1. Manakah yang merupakan persamaan linear 2 variabel dari persamaan-persamaan berikut? Nah, kita cek satu persatu. Untuk A, 3X tambah Y sama dengan 4. Kita lihat di sini peubah atau variabelnya, ya, variabelnya ada 2, variabel X dan variabel Y. Dan kalau kita amati, variabel X berpangkat 1, variabel Y juga berpangkat 1. Jadi, kita bisa simpulkan untuk bagian A merupakan PLDV. Untuk bagian B, 2X dikurang 1 sama dengan X tambah 6. Kalau kita lihat di sini variabelnya hanya 1, yaitu variabel X. Sehingga untuk B ini bukan PLDV. Bagian C, 4XY dikurang 7 sama dengan 5. Nah, ini juga kalau kita lihat peubahnya ada 2, X dan Y. Sehingga untuk bagian C merupakan persamaan linear 2 variabel. D, P pangkat 2 ditambah 3 sama dengan Q dikurang 1. Kalau kita amati bagian D, memang betul ada 2 variabel, yaitu variabel P dan variabel Q. Namun, di sini variabel P pangkatnya 2. Sementara kalau kita kembali ke sini, ya, ciri-ciri dari
PLDV salah satu ciri-cirinya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, sehingga kalau kita lihat kembali untuk bagian D bukan persamaan linear dua variabel karena ini variabel P-nya berpangkat 2. Gitu ya. Next, untuk E, M tambah 5 sama dengan 2N kurang 2. Kalau kita amati bagian E, variabelnya variabel M dan variabel N. Ada 2 ya. Dan pangkat dari masing-masing variabelnya ini pangkat 1. M pangkatnya 1, N pangkatnya juga 1. Ingat nak ya, pangkat 1 itu tidak dituliskan. Jadi E ini merupakan PLDV. F, R tambah 8 sama dengan 2R kurang 4. Nah, kalau kita lihat variabelnya cuma 1, yaitu R. Ya, jadi untuk F ini bukan persamaan linear dua variabel. Gampang ya, Nak? Next. Contoh 2. Berat 3 ekor ayam dan 5 ekor bebek adalah 12,5 kg. Ternyata setelah ditimbang, berat seekor bebek 1,6 kg. Pertanyaannya adalah, berapa kilogram berat seekor ayam? Oke, ada berapa hewan yang disebutkan di contoh 2? Ada 2 jenis. Ya, hewan yang pertama ayam, yang kedua bebek. Nah, kalau begitu kita misalkan dulu. Berat 3 ekor ayam, berarti kita misalkan 1 ekor ayam, kita misalkan ya A. 1 ekor bebek, kita misalkan B. Nah, di soal katanya berat 3 ekor ayam berarti 3A dan berarti tambah 5 ekor bebek berarti 5B. Beratnya itu 12,5 kg. Ternyata setelah ditimbang berat seekor bebek 1,6. Nah, berarti B ini diketahui beratnya 1,6 kg. Yang ditanyakan justru berat 1 ekor ayam berapa beratnya. Nah, kalau begitu 3A karena A-nya belum ditahu berapa ditambah 5 kali B ini sudah ada nilainya 1,6. Sehingga nilai B kita gantilah dengan 1,6 sama dengan 12,5. 3A ditambah 5 kali 1,6 ya 8 ya, sama dengan 12,5. 3A sama dengan 12,5 kurang 8. Lanjut ke sini, 3A sama dengan 12,5 dikurang 8. Ya, hasilnya 4,5. Sehingga A-nya kita dapat 4,5 bagi 3. A sama dengan 4,5 bagi 3, 1,5 kilogram. Ya, jadi berat 1 ekor ayam, kesimpulannya adalah, ini kesimpulan, berat 1 ekor ayam adalah 1,5 kilogram. Ini ya jawabannya. Baik nak, kita lanjut di contoh berikutnya. Contoh ketiga. Hasan membeli 2 buku tulis dan 3 pensil. Kalau kita perhatikan objeknya di sini buku tulis dan pensil ya sebagai objek. Dengan harga 10.500. Berarti 2 buku tulis. Buku tulis kita misalkan saja dengan X, pensil kita misalkan dengan Y. Berarti 2 buku tulis 2X ditambah 3 pensil berarti 3Y. Harganya berapa? 10.500. Ini 10.500. 10.500 rupiah. Ternyata di sini ternyata harga sebuah buku tulis itu 1.500 lebih mahal daripada harga sebuah pensil. Nah, ini kita harus buat model matematikanya. Harga sebuah buku ya, harga sebuah buku tulis berarti kita tulis di sini harga sebuah buku tulis berarti X sama dengan 1.500 lebih mahal dari harga pensil, berarti harga pensil ditambah dengan 1.500.
Jadi harganya buku tulis lebih mahal 1.500 dibanding harganya pensil ya, 1.500 lebihnya dari harga pensil. Nah, ini kita dapat X sama dengan Y ditambah 1.500. Karena X nilainya Y tambah 1.500, maka kita ganti X yang di sini dengan Y tambah 1.500. 2 dalam kurung Y tambah 1.500 ditambah 3Y sama dengan 10.500. Kita kali masuk nak, 2 kali Y hasilnya 2Y. 2 kali 1.500 hasilnya 3.000. Ditambah 3Y sama dengan 10.500. Selanjutnya 2Y ditambah 3Y hasilnya 5Y sama dengan 10.500. Kita kurangi 3.000. Nah, 5Y sama dengan 10.500 dikurang 3.500 berapa? 7.500. Sehingga nilai Y kita peroleh 7.500 per 5. Y sama dengan 7.500 bagi 5, 75 bagi 5 berapa? Iya, 15 ya. Ini dengan ini 15. Berarti nilai Y-nya 1.500. Ini kita sudah dapat nilai Y-nya. Kita kembali lagi. Y tadi kita misalkan adalah pensil. Jadi kesimpulan jadi harga satu buah pensil adalah 1.500 rupiah. Kan yang ditanyakan cuman harga sebuah pensil ya. Oke. Kalau misalnya ditanyakan harga buku, nah harga buku kan katanya 1.500 lebih mahal dari harga pensil. Berarti harga bukunya 3.000. Ya, 1.500 ditambah 1.500 3.000. Ya, kalau misalnya ditanyakan harga buku, ya, X-nya berarti 1.500 ditambah 1.500. Ya, X sama dengan 3.000. Nah, ini harga satu buku. Harga satu buku. Bisa ya, Nak? Selanjutnya kita lihat contoh 4. Contoh 4. Wah, ternyata contoh 4 di sini iya sama ya dengan contoh 3. Oke, untuk video kali ini Miss Indah cukupkan pembelajaran kali ini. Nanti kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan, silahkan dihubungi Miss. Sekian dari Miss Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.